Cerita diawali pada tahun 2167, di mana dunia telah jatuh ke tangan ras iblis dan umat manusia telah mencapai ambang kepunahan. Di tengah puing-puing kehancuran yang kelam, hanya satu orang yang masih berdiri tegak melawan para penjajah. Dialah si Chen, seorang hunter tipe petir peringkat SSS, harapan terakhir bagi seluruh umat manusia. Segala petaka ini bermula 7 tahun silam, saat Raja Iblis Lanu yang perkasa menginjakkan kaki di bumi. Kini, di hadapan Chen, Lanu mencemooh dengan angkuh, menyebutnya sampah menyedihkan yang tak memiliki tujuan hidup. Sambil mengumpulkan energi kegelapan yang menyeramkan di tangannya, Lanu menyatakan bahwa Chen hanyalah mangsa yang akan menjadi sumber kekuatannya. Ledakan energi gelap meluncur deras ke arah Chen. Di tengah kepungan maut yang mustahil dihindari, ingatan Chen berputar kembali. Ia teringat pada adik perempuan tercintanya, rekan-rekan seperjuangan yang telah gugur, hingga guru besarnya. Amarah membakar jiwanya saat membayangkan bagaimana mereka semua dibantai habis oleh Lanu. Dengan sumpah terakhir, Chen memutuskan untuk menyeret sang Raja Iblis ke neraka bersamanya. Chen melepaskan kemampuan pamungkasnya. Busur Terminus. Ledakan cahaya kolosal tercipta, mengunci pergerakan Lanu yang terkejut luar biasa. Dengan tubuh yang mulai hancur berkeping-keping, si Chen mengerahkan seluruh sisa hidupnya dalam serangan terakhir yang penuh keputusasaan. Saat cahaya menyelimuti segalanya, memori tentang luka adiknya, bimbingan gurunya, dan kehangatan keluarga yang tak akan pernah kembali melintas di benaknya. Chen menerima takdirnya dengan satu penyesalan. Seandainya aku sedikit lebih kuat, mungkin hasilnya akan berbeda. Di tengah ledakan, Raja Iblis Lanu mengutuk, tak percaya ia dikalahkan oleh ras rendah. Sementara itu, Chen meratapi nasibnya. Andai saja ia menemukan sarang iblis lebih awal dan menghentikan Lanu, ia tak perlu kehilangan semua orang yang dicintainya di usia semuda itu. Tiba-tiba cahaya itu menghilang, pandangan Chen beralih pada sebuah lampu di langit-langit. Ia membuka mata dalam keadaan linglung, menyadari dirinya berbaring di tempat tidur sebuah ruangan sederhana. Ia terduduk tegak, jantungnya berpacu, bertanya-tanya bagaimana ia masih bisa bernapas. Ia berjalan ke jendela untuk memahami situasi dan jantungnya seakan berhenti. Ia berada di ruang kesehatan sekolah. Dunia yang seharusnya sudah hancur total, kini tampak utuh di depan matanya. Perlahan, Chen mulai tenang dan menyadari kenyataan yang gila. Ia telah kembali ke masa 10 tahun yang lalu, ke masa-masa kuliahnya. Tiba-tiba, suara derau bergema di kepalanya, diikuti sebuah pesan sistem yang melayang. Kekuatan kerakusan telah sepenuhnya terintegrasi. Lalu dia mengambil HP-nya untuk mengecek tahun berapa sekarang. Layar itu menunjukkan tanggal 16 Mei, pukul 4:15. Ia benar-benar kembali ke masa 10 tahun sebelum invasi Raja Iblis. Iblis itulah yang nantinya membuka gerbang alam iblis dan memulai kehancuran total. Chen menatap tangannya. Ia tahu kali ini semuanya akan berbeda. Jika ia bisa menghabisi Raja Iblis lebih awal, kemusnahan manusia mungkin bisa dicegah. Pesan sistem kembali muncul, menegaskan bahwa integrasi kekuatan telah lengkap. Chen menyentuh layar energi itu dan seketika antarmuka meluas menampilkan status yang membuatnya tercengang. Seluruh atributnya berada di level 100. Di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa menjadi The Enlightened dengan kelas unik. Perguruan tingginya adalah tempat terbaik bagi para calon pahlawan. Namun di kehidupan sebelumnya, Chen hanyalah seorang pecundang yang tidak pernah membangkitkan kekuatan, membuatnya selalu menjadi korban perundungan. Tiba-tiba, layar bersinar dan menampilkan berkas kelas pembunuh petir, Lightning Assassin, lengkap dengan seluruh kemampuan dari masa depannya. Chen merasakan aliran kekuatan yang akrab. Ia telah terbangun jauh lebih awal. Saat ia bersiap menguji kekuatannya, pintu terbuka kasar. Malong, seorang penyihir bunga peringkat E, masuk dengan wajah panik dan cemas. Namun, Malong langsung tertegun melihat Chen. Ia tidak percaya bahwa semua luka lebam akibat dipukuli habis-habisan kemarin kini telah hilang tanpa bekas. Chen menyadari satu hal. Hanya dialah yang bisa melihat antarmuka sistem tersebut. Dengan kekuatan masa depan di tubuh masa lalunya, sang pemburu kini siap membalikkan takdir. Pria ini adalah teman sekamar Chen di kampus dan tampaknya ia benar-benar bingung. Chen ingat bahwa Malong telah meninggal di kehidupan sebelumnya dan ia merasa sangat senang bisa melihat temannya itu hidup kembali. Melihat teman lamanya tersebut, Chen akhirnya merasa yakin bahwa ia benar-benar telah berhasil kembali ke masa lalu. Malong kemudian teringat bahwa tes peringkat akan diadakan besok dan mengatakan bahwa mereka perlu segera mempersiapkan diri. Ia menarik tokoh utama kita keluar dari ruangan sambil menegaskan bahwa ujian itu sangat penting untuk penilaian kelulusan mereka. Di luar, mereka melihat halaman kampus yang luas dipenuhi oleh para mahasiswa yang sedang berlatih untuk ujian. Beberapa siswa tampak tersebar di sekitar area tersebut, masing-masing sedang melatih keterampilan bertarung mereka. Suasananya cukup damai. Sebagian orang terlihat bermain bola, sementara yang lain berlari dan melatih kekuatan fisik mereka. Melihat hal ini, Chen berkomentar bahwa sudah lama sekali ia tidak melihat begitu banyak orang yang masih hidup. Malong merasa aneh dengan komentar itu dan menyarankan agar mereka hanya berjalan-jalan di sekitar halaman. Sambil berjalan, Chen merenungkan bagaimana ia pernah kehilangan segalanya di masa lalu.
Chen tahu bahwa jika ia tidak melakukan apapun, masa depan tanpa harapan itu akan terulang kembali. Karena itu, ia memutuskan bahwa ia perlu segera bertindak dan meningkatkan levelnya secepat mungkin. Masalahnya, satu-satunya cara untuk naik level adalah dengan mengalahkan monster di dungeon. Dan karena serikat-serikat besar memonopoli tempat-tempat tersebut, orang luar seperti dirinya tidak punya peluang. Si Chen kemudian bertanya-tanya seberapa kuat dirinya jika dibandingkan dengan orang lain yang memiliki statistik yang sama. Sebagian besar siswa berada di peringkat E, dan hanya para jenius yang mampu mencapai peringkat D. Meskipun sudah berpengalaman, ia tetap penasaran ingin mengetahui peringkat apa yang bisa didapatnya dalam ujian besok. Ia menatap Malong dan merasa yakin bahwa setidaknya ia kini jauh lebih kuat daripada temannya itu. Tiba-tiba, sebuah bola basket melayang ke arah mereka dan mengenai Malong tepat di wajah. Pria malang itu bahkan tidak sempat bereaksi dan sudah tergeletak di tanah, terluka akibat benturan tersebut. Tepat setelah itu, sebuah suara menunjuk ke arah mereka dan sekelompok preman muncul di tangga. Pemimpin kelompok tersebut berkomentar bahwa mereka berdua pulih dengan cukup cepat dari pemukulan terakhir yang mereka alami. Malong ketakutan karena mereka bernasib sial harus bertemu lagi dengan pria itu. Namun Chen, si MC kita, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan menghadapi kelompok itu secara langsung. Si pengganggu kemudian menoleh ke arah teman-temannya dan berkomentar bahwa ia sudah tahu kalau kedua orang itu cukup tangguh. Dengan seringai arogan, si pengganggu, kita panggil saja Bobot. Bobot bertanya mengapa mereka tidak membawakan minuman untuknya. Malong yang merasa takut langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa ia akan segera pergi membeli minuman. Namun, Chen segera menghentikannya. Ia mengatakan bahwa temannya tidak melakukan kesalahan apapun dan merekalah yang seharusnya meminta maaf. Chen kemudian teringat kejadian sehari sebelumnya ketika orang-orang itu memperlakukannya dengan tidak sopan. Dalam adegan kilas balik, terlihat sekelompok preman memukuli Chen habis-habisan. Malong, dengan putus asa, berteriak agar mereka berhenti, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Bobot kemudian berkata sambil tersenyum bahwa ia hanya mencoba membantu Chen. Lagi pula, karena Chen belum terbangun, awaken, Bobot beralasan bahwa sedikit dorongan kekerasan mungkin akan berhasil. Setelah itu, mereka semua mulai menertawakan situasi tersebut dan menikmati siksaan itu. Setelah Chen pingsan, mereka langsung pergi karena menganggapnya sudah tidak menyenangkan lagi. Malong kemudian bergegas membantu temannya yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Pada saat itu, si Chen bertanya-tanya mengapa orang-orang itu tidak pernah membiarkan mereka tenang. Kembali ke masa kini, Chen menyadari bahwa kejahatan tidak hanya ada di dalam dungeon, tetapi juga di dunia manusia. Bobot merasa tertantang dengan respons Chen dan memberitahu teman-temannya bahwa mereka akan bersenang-senang lagi. Ia kemudian mengulangi pertanyaannya, ingin tahu mengapa mereka tidak membawakan minuman untuk ia dan teman-temannya. Malong mencoba meminta maaf sekali lagi dan berkata akan membelikan minuman untuk kelompok itu, tetapi Chen tetap tidak mengizinkannya. Ia menegaskan kepada temannya bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun yang mengharuskan mereka meminta maaf. Bobot bingung dengan respons tersebut dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh si Chen. Malong juga terkejut dengan sikap temannya dan bertanya-tanya apa yang sedang ia katakan. Bobot dan kelompoknya yang berperingkat E mulai berjalan ke arah mereka. Chen membalas tatapannya tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Si Chen tahu bahwa Gong Cheng hanya bersikap angkuh dan sombong karena kakak laki-lakinya adalah ketua dewan. Wah, ternyata nama si preman ia tuh Gong Cheng, tapi karena kita sudah manggil Bobot, kita panggil saja tetap Bobot ya guys. Lanjut ke cerita, melihat keributan itu, beberapa siswa mulai berkumpul untuk menyaksikan perkelahian dari kejauhan. Semua orang di sana mengejek mereka berdua, mengatakan bahwa mereka adalah dua orang paling tidak berguna di seluruh sekolah. Bobot mendekati Chen dan menatapnya dengan tajam. Sementara tinjunya mulai bersinar dengan energi hijau. Lalu ia bertanya apa yang baru saja dikatakan Chen dengan tatapan yang jelas menunjukkan bahwa ia tidak menyukai jawaban tersebut. Chen, tanpa gentar sedikit pun, menjawab bahwa mereka seharusnya berhenti mengganggu mereka dan membiarkan mereka dengan tenang. Karena kesal, Bobot mengatakan bahwa si Chen perlu dipukuli lagi agar mendapat pelajaran. Lalu ia menerjang ke arah Chen dan mencoba melayangkan pukulan tepat di wajahnya dengan seluruh kekuatannya. Namun, yang mengejutkan semua orang, si Chen dengan mudah menghindari pukulan itu dan malah memukul lengan si Bobot. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi tepat di depan mata mereka. Bahkan Malong pun tak percaya karena Chen tidak hanya memblokir pukulan itu, tetapi ia juga memukul lawannya, padahal ia diketahui belum awaken. Bobot sangat marah. Ia menolak kalah oleh orang lemah yang selalu ia intimidasi. Namun, si Chen melihat ini sebagai kesempatan sempurna dan memutuskan untuk menguji kekuatan barunya pada pria itu. Tak lama kemudian, proses perubahan kelas selesai dan Chen secara resmi menjadi seorang assassin listrik level 1. Melihat kilat yang menyambar-nyambar di tubuh temannya, Malong tergagap dan bertanya kapan temannya itu berhasil awaken. Namun, Chen mengabaikan pertanyaan itu dan terus menatap lawannya dengan tatapan dingin.
Bobot segera mengaktifkan baju zirah iblis miliknya yang ia klaim tak terkalahkan dan bersiap untuk menyerang. Ia berteriak bahwa ia akan membuat Chen merasakan pukulan mematikannya sekali lagi. Namun, Chen tidak gentar. Ia maju dengan tubuh yang diselimuti kilat untuk menyambut serangan si Bobot. Dalam satu gerakan yang sangat cepat, si Chen melayangkan pukulan keras tepat di wajah Bobot. Pukulan itu begitu kuat sehingga Bobot yang walaupun bertubuh besar terlempar jauh melintasi halaman sekolah. Semua orang terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa Chen bisa membuat Bobot terpental hanya dengan satu pukulan. Sambil berbaring di tanah, Bobot mengumpat dan menuduh Chen menggunakan serangan mendadak yang licik. Ia kemudian berteriak kepada teman-temannya, bertanya mengapa mereka hanya berdiri diam menonton. Namun, teman-teman Bobot justru membeku ketakutan, bahkan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sosok Chen saat itu tampak sangat mengerikan dengan tatapan mata yang bersinar di tengah percikan kilat. Meskipun sudah terdesak, Bobot berteriak bahwa ia akan menghabisi Chen dan menyerbu dengan sekuat tenaga. Namun, si Chen dengan mudah menghentikan pukulan itu hanya dengan satu tangan. Ia menangkap tinju Bobot, yang seketika terkejut karena serangannya dihentikan dengan begitu mudah. Dengan tatapan dingin, Chen berkata bahwa mereka semua terlalu lemah baginya. Tepat setelah itu, Chen melayangkan pukulan listrik bertenaga penuh tepat ke wajah si Bobot. Dampaknya sangat dahsyat hingga Bobot terlempar ke belakang tanpa sempat menyadari apa yang menimpanya. Ia terbang beberapa meter sebelum jatuh menghantam tanah dengan keras, bahkan hingga membuat beton di bawahnya retak. Hanya dengan satu pukulan itu, si Bobot langsung tumbang tak berdaya. Semua orang di sekitar benar-benar terpana. Saking terkejutnya, Malong sampai ternganga hingga kacamatanya retak. Ia bertanya-tanya bagaimana Chen bisa menjadi sekuat itu. Sementara itu, si Chen memperhatikan layar statusnya dan menarik beberapa kesimpulan. Pertama, ia bisa beralih ke kelas Lightning Assassin kapanpun ia mau. Kesimpulan kedua adalah bahwa meski masih di level 1, ia sudah cukup kuat untuk menghadapi para Awaken tingkat rendah. Namun, ia masih belum mengetahui peringkat aslinya dan menyadari ada masalah lain yang harus dipecahkan. Statistiknya tidak berubah sedikit pun bahkan setelah mengalahkan Bobot. Muncul sebuah ide di benaknya dan ia mendekati si Bobot yang terjatuh untuk menguji sebuah teori. Malong dan yang lainnya panik, mengira Chen akan menghabisi pria itu untuk selamanya. Namun, Chen mengabaikan mereka dan mendekatkan tangan listriknya ke wajah Gong Cheng, bertanya-tanya apakah cara untuk mendapatkan pengalaman EXP sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, seorang gadis berambut pirang muncul dan menyuruhnya berhenti. Ia memperkenalkan diri sebagai Ling Yu, wakil ketua OSIS. Ia mengatakan bahwa hukuman yang diberikan Chen sudah cukup dan meyakinkan bahwa si Bobot tidak akan mengusik mereka lagi. Chen menoleh padanya dan bertanya mengapa wakil ketua OSIS seperti Ling Yu begitu berusaha melindunginya. Ia menjelaskan bahwa ia memang tidak berniat menghabisi Bobot, tetapi jika orang-orang seperti dia tidak diberi pelajaran, mereka tidak akan pernah berhenti. Melihat ekspresi Chen, teman-teman Bobot menjadi ketakutan dan bersumpah untuk tidak pernah memprovokasinya lagi. Saat Chen dan Malong berjalan pergi, para siswa masih bertanya-tanya apakah mereka benar-benar orang yang sama dengan yang mereka kenal selama ini. Ling Yu memperhatikan kepergian mereka, lalu memerintahkan kelompok Bobot untuk bubar. Malam itu, suasana berpindah ke asrama putra. Di dalam kamar, Malong mencoba meyakinkan teman sekamarnya yang lain bahwa Chen benar-benar telah awaken. Ia menceritakan dengan antusias bagaimana si Chen mengalahkan kelompok si Bobot secara telak. Namun, seseorang yang bernama Xiang Zuo, penyihir peringkat E, meragukan cerita itu dan bertanya di mana Chen sekarang. Ia menganggap konyol jika seseorang yang sekuat itu masih membutuhkan latihan fisik dasar seperti berlari. Lalu teman yang lainnya yang bernama Xiang Yu, seorang penyihir bunga peringkat E, menyela percakapan mereka, setuju dan mengejek bahwa Malong pasti baru saja terbentur kepalanya. Lagi pula, mereka berempat ditempatkan di asrama yang sama karena merupakan siswa terburuk di tahun ini. Xiang Zu merasa kesal dan mengklaim bahwa karena ia peringkat terburuk keempat, berarti ia adalah yang terbaik di ruangan tersebut. Ia membual bahwa dialah satu-satunya yang memiliki kelas tempur, sementara yang lain hanya kelas pendukung. Ia menambahkan bahwa Chen terlalu lemah untuk menjadi seorang Lightning Assassin. Besok adalah tes peringkat terakhir, dan di sanalah semuanya akan terbukti siapa yang terkuat. Scene berpindah ke sebuah tempat latihan peringkat E, kobaran api raksasa menerangi area tersebut. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi namun kotor melangkah keluar dari portal berapi. Dialah Gong Ting, ketua OSIS sekaligus kakak laki-laki si Bobot. Dengan tatapan dingin, ia membubarkan kelompok pelatihannya. Sebelum pergi, Gong Ting melirik salah satu pengikutnya dengan jijik. Ia kemudian menemui adik laki-lakinya yang sudah menunggu dengan tubuh penuh perban dan luka memar. Bobot mengeluh bahwa ia tidak akan bisa tenang jika kakaknya tidak membalaskan dendamnya. Sang ketua OSIS hanya menjawab singkat bahwa ia telah menerima kabar tersebut dan akan segera membereskannya. Kemudian, adegan berpindah ke suatu tempat di mana Gong Ting sedang makan malam bersama Ling Yu. Sambil memotong steak, Ling Yu bertanya bagaimana ia akan menangani situasi tersebut.
Gong Ting justru bertanya balik, apakah pria yang memukuli adiknya benar-benar sekuat itu? Ling Yu menjelaskan bahwa kurang dari 10 orang di sekolah itu yang berperingkat D, dan ia sudah merekrut semuanya. Ia menambahkan bahwa siswa lain tidak memiliki akses ke dungeon, sehingga tidak mungkin bisa berkembang lebih jauh. Di luar, di bawah guyuran hujan, Chen sedang menjalani latihan harian yang ekstrim. Ia membawa beban seberat 1000 kg dan berlari sejauh 20 km. Latihan dasar ini sangat krusial untuk meningkatkan kekuatan fisik seorang awakened. Namun, Chen tahu ini belum cukup. Ia teringat bahwa pada tahun 2167, Raja Iblis turun ke dunia, dan di hari itulah satu-satunya kerabatnya, adik perempuannya, direnggut oleh iblis tersebut. Iblis tersebut adalah sosok yang membuka gerbang alam iblis dan memulai segalanya. Chen tahu tujuan utamanya adalah melenyapkan Wrath untuk mencegah kehancuran yang akan datang. Ia hanya punya waktu 3 tahun untuk menjadi lebih kuat dan lebih cepat dari sang Raja Iblis. Tiba-tiba, ponsel Chen bergetar. Ia terkejut melihat nama peneleponnya, Xiao Yan, adik perempuannya. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu dan mendengar suara yang sangat ia rindukan. Xiao Yan menjelaskan bahwa ponselnya mati saat mengikuti kompetisi. Dengan gembira, ia memberitahu Chen bahwa jika ia menang, masalah sewa rumah mereka akan terselesaikan. Chen teringat bagaimana ia pernah berdoa memohon kesempatan kedua di masa depan yang hancur itu. Xiao Yan bertanya mengapa kakaknya begitu pendiam dan apakah di sana sedang hujan. Dengan air mata berlinang, Chen menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Ia hanya merasa sudah sangat lama tidak mendengar suara adiknya. Setelah menutup telepon, Chen tahu bahwa sekarang segalanya benar-benar telah dimulai kembali dan ia tidak boleh gagal. Dengan tekad yang membara, ia terus berlari menembus hujan demi melindungi orang yang ia cintai. Kembali ke asrama, ia mandi dan mulai membiasakan diri dengan tubuh mudanya yang penuh potensi. Sambil mengeringkan badan, Chen mulai memikirkan masalah krusialnya. Untuk naik level, ia harus memasuki dungeon yang dikendalikan oleh serikat-serikat guild besar. Karena hanya orang kaya dan berkuasa yang punya akses ke sana, ia harus mencari cara lain untuk menemukan monster agar bisa meningkatkan kekuatannya. Selain harus meningkatkan level, Chen masih perlu mencari tahu apa sebenarnya kekuatan kerakusan yang misterius itu. Tiba-tiba, sistem kerakusan aktif dan tokoh utama kita ditarik ke dalam sebuah ruang merah muda yang aneh. Ia mendarat dengan keras di tempat asing dengan lantai berwarna merah tua dan langit yang memerah. Di sana, ia melihat sebuah menara besar yang menyeramkan tanpa tahu apa fungsinya. Benar-benar tersesat, Chen bertanya-tanya tempat apa ini sebenarnya karena seingatnya ia baru saja akan tidur. Sementara itu, di dunia nyata, Malong memberitahu yang lain bahwa Chen telah pergi berlari. Namun kenyataannya, Chen berada di tempat lain dan masih terpaku menatap menara aneh tersebut. Tiba-tiba, ia mendengar suara dan menyadari bahwa makhluk-makhluk kerangka aneh sedang mendekat. Itulah para prajurit awan peringkat E Sangyo, monster yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Melihat monster-monster itu, Chen bertanya-tanya apakah ia telah terjebak di dalam sebuah sarang iblis, dan ia pun segera bersiap untuk bertarung. Meskipun tanpa memahami apapun, ia mengaktifkan kelas Lightning Assassin miliknya untuk menghadapi ancaman tersebut. Perubahan kelas ini memberinya kemampuan listrik yang secara instan meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya. Tepat setelah itu, makhluk-makhluk kerangka tersebut menyerbu langsung ke arah Chen tanpa pikir panjang. Namun dengan kecepatan barunya, Chen menghindar dan menebas monster-monster itu dengan petir kuningnya. Dengan serangan yang tepat sasaran, ia menghancurkan salah satu kepala mereka dan bahkan mendapatkan 3 taring sebagai hadiah. Dan begitulah, si Chen terus memusnahkan makhluk-makhluk itu, mengumpulkan lebih banyak taring di setiap kemenangannya. Dengan kekuatannya saat ini, ia menyadari bahwa mengalahkan monster-monster peringkat E ini adalah hal yang sangat mudah baginya. Selain item-item tersebut, ia juga mendapatkan 52 poin pengalaman untuk setiap monster yang dikalahkan. Dengan pengalaman yang terkumpul, ia akhirnya naik ke level 2 dan menyadari bahwa ia memang bisa meningkatkan level di tempat ini. Melihat statistiknya, ia menyadari bahwa semua atributnya telah meningkat 5 poin dengan kenaikan level baru tersebut. Kemudian, si Chen menyadari bahwa ia telah mendapatkan semacam dungeon pribadi khusus untuk berlatih. Namun, kejutan belum berakhir. Muncul sang bos, yaitu Raja Sangyo bersama para prajurit awan peringkat E lainnya. Makhluk itu menyerangnya dengan pancaran energi dahsyat dan si Chen melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya. Setelah pertempuran sengit, ia berhasil naik ke level 3 dan mendapatkan 18 taring serta sebuah kristal sebagai hadiah. Melihat statistik level 3-nya, si Chen menyadari bahwa ia telah naik level 2 kali dalam waktu singkat dan bahwa seorang bos memang memberikan poin pengalaman yang sangat besar. Yang mengejutkan, sebuah pesan sistem muncul di atas tubuh monster yang telah dikalahkan, menunjukkan adanya pilihan penyerapan tersedia. Si Chen tampak benar-benar terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyerapan yang tersedia ini?
karena mengira itu tidak mungkin, Chen mengulurkan tangannya untuk menguji kemampuan aneh ini. Seketika cahaya menyelimutinya, membuat Chen bertanya-tanya apakah ini adalah esensi dari kekuatan kerakusan. Energi gelap mulai memancar dari monster itu dan mengalir deras ke arahnya. Cahaya itu terkonsentrasi di tinjunya saat ia sepenuhnya menyerap energi dari monster tersebut. Setelah proses selesai, monster tersebut berubah menjadi sebuah kartu. Dengan kartu di tangannya, Chen akhirnya mengerti bahwa ia dapat menyerap musuh dan mengubah mereka menjadi berbagai kartu. Terkejut dengan penemuan ini, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Sebuah ingatan atau kilas balik muncul dalam pikirannya, menunjukkan dirinya yang terserap oleh cahaya yang sangat terang. Sosok Raja Iblis Lanu muncul dalam ingatan ini. Adegan penyerapan itu terulang kembali dengan detail yang lebih banyak. Narator kemudian mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Inilah kekuatan milik Raja Iblis Bulan yang serakah. Dengan mata yang bersinar, Chen memahami bahwa kekuatan penghancur milik para Raja Iblis kini telah sepenuhnya menjadi miliknya. Di dunia ini, kelas terbagi antara yang kuat dan yang lemah, tetapi seseorang secara normal hanya dapat memiliki satu kelas. Namun, si Chen kini memiliki dua kelas sekaligus, yang secara terang-terangan melanggar aturan dunia tersebut. Jika ia bisa menyerap lebih banyak monster, maka ia bisa memiliki kartu kelas yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan untuk menjadi begitu kuat membuatnya benar-benar terkejut sekaligus bertekad. Namun, Chen masih bertanya-tanya bagaimana ia bisa memperoleh kekuatan yang absurd ini, dan ia juga ingin tahu menara iblis apa yang berdiri tepat di depannya itu. Tiba-tiba, tekanan dahsyat muncul entah dari mana dan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Si Chen menjadi tegang dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di tempat aneh ini. Kemudian sebuah suara menyapanya, mengatakan bahwa Chen akhirnya tiba dan bahwa suara itu telah menunggunya. Tepat setelah itu, seorang penguasa misterius muncul dan memanggil namanya, menunjukkan bahwa entitas itu mengenalnya. Sistem mengurutkan monster yang telah bangkit dari yang terlemah hingga terkuat, dari peringkat E hingga S. Sebelum sempat bereaksi, si Chen terlempar oleh sebuah serangan mendadak. Ia tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, ia hampir binasa hanya untuk mencapai peringkat S, dan sekarang ia baru berada di peringkat D. Dan yang lebih buruk lagi, bos di depannya adalah entitas peringkat S dengan kekuatan yang jauh lebih unggul darinya. Si Chen bersiap untuk bertarung sambil bertanya-tanya dungeon seperti apa yang memiliki monster peringkat S di dalamnya. Ia juga tidak mengerti bagaimana makhluk misterius itu bisa mengetahui namanya. Bahkan setelah bertukar puluhan pukulan, Chen tahu bahwa makhluk itu bisa saja mengalahkannya beberapa kali jika mau. Sang bos memukulnya dengan pukulan keras, membuatnya terpental dengan mudah. Makhluk itu selalu menghindari titik-titik vital, hanya menjatuhkannya berulang kali untuk menunjukkan keunggulan kekuatannya. Kemudian makhluk tersebut bertanya apakah Chen akan terus menentang kehendaknya. Dalam keadaan babak belur dan penuh memar, Chen menyadari bahwa makhluk itu tidak ingin membunuhnya, melainkan ingin menundukkannya. Makhluk itu kemudian mengusulkan agar Chen tinggal dan menjaga menara di sisinya sebagai bawahan. Namun, si Chen menolak mentah-mentah, berteriak bahwa ia tidak akan sudi tinggal di tempat terkutuk ini. Mendengar jawaban tersebut, makhluk itu menyerangnya dengan pancaran energi yang menembus dadanya. Chen terkejut melihat luka itu. Ia muntah darah dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Makhluk itu mengatakan bahwa kesabarannya telah habis karena Chen adalah satu-satunya orang yang berhasil sampai sejauh ini. Beberapa saat kemudian, energi gelap menjebak Chen dan mengangkatnya ke udara. Makhluk tersebut mengerahkan seluruh kekuatannya dan memberikan ultimatum terakhir sambil mengatakan, apakah Chen akan tetap tinggal atau ia akan berubah menjadi debu. Dengan kilat yang menyambar-nyambar dari tubuhnya, Chen mengatakan bahwa ia hanya punya satu pilihan. Lalu ia maju menyerbu dan berteriak bahwa keputusannya adalah untuk menjatuhkan makhluk tersebut. Makhluk tersebut menganggap hal ini konyol dan bersiap menyambut serangan Chen. Kemudian, Chen bertabrakan dengan energi gelap dari makhluk tersebut dalam benturan yang sangat dahsyat. Ia berhasil menembus serangan itu dan mendekat untuk melancarkan serangan terakhirnya. Si Chen mengatakan bahwa selama pertarungan tadi, ia berhasil memecahkan semua teka-teki serangan lawan. Makhluk tersebut ternyata memiliki waktu persiapan selama 0,4 detik sebelum melancarkan setiap serangan. Dengan informasi itu, Chen dapat menghindari serangan pedang dengan menghitung lintasannya. Dan yang paling penting adalah makhluk tersebut memiliki penundaan, delay, sebesar 0,2 detik. Jika ia bisa memanfaatkan momen ketika musuh lengah, maka Chen bisa menusuk jantungnya dengan satu serangan. Ia tahu ia tidak bisa menang secara murni, tetapi efek kejut dari pukulan itu akan menunda musuh selama beberapa detik. Sebelumnya, ia tidak punya waktu untuk melarikan diri karena musuh terlalu cepat. Namun, beberapa detik yang ia dapatkan ini lebih dari cukup untuk melarikan diri. Chen berlari dan menyadari bahwa hanya ada satu sumber cahaya di tempat aneh ini. Si Chen mengulurkan tangannya dan mencoba menyentuh sumber cahaya yang ia yakini sebagai jalan keluar. Ia melompat ke arah cahaya itu, tetapi tiba-tiba cahaya itu menghilang. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.
Makhluk tersebut kemudian berkata bahwa itu hanyalah sebuah ilusi dan tempat ini bukanlah sebuah dungeon. Makhluk itu mengaku terkesan dengan kecepatan Chen dalam menemukan kelemahan di setiap serangannya. Bahkan dalam keputusasaan sekalipun, Chen mampu menganalisis segalanya dan mempertaruhkan nyawanya demi sebuah peluang kecil. Kemudian, makhluk tersebut akhirnya mengungkapkan identitas aslinya sebagai Infernal Rakshasa, seorang prajurit bintang peringkat S yang sangat kuat. Pernyataan tersebut membuat mata si Chen terbelalak kaget dan terkejut, sekaligus mengakhiri cerita kali ini.